Film ini berlatar di Hindia Belanda pada tahun 1946 selama Revolusi Nasional Indonesia. Seorang tentara berusia 20 tahun bernama Johan de Vries dari Arnhem dikirim ke Semarang, di mana tentara Belanda mengatakan bahwa mereka akan membebaskan rakyat Indonesia dari otoritas Soekarno. Johan percaya pada janji untuk membantu rakyat, tetapi segera menemukan bahwa kenyataannya berbeda. Setelah kendaraan militer mengangkut para rekrutan baru ke kamp, keesokan harinya mereka bertemu dengan komandan barak yang memberikan tur singkat tentang tempat baru mereka. Karena mereka tidak tahu siapa yang bisa dipercaya, para rekrut baru diberitahu untuk tidak menaruh kepercayaan pada orang lain. Ketika Johan dan Kopral Kulin tiba di tempat tidur mereka, Johan hampir terlibat perkelahian dengan rekannya. Peraturan camp dijelaskan oleh Mayor Pender kepada para rekrutan baru. Kemudian Letnan Hartman memberitahu mereka bahwa mereka akan dibagi menjadi 3 kelompok untuk melakukan patroli. Setelah pembagian tugas, Mayor dan Letnan membiarkan para rekrutan untuk mengatur barang-barang pribadi mereka. Pada malam itu semua orang berkumpul di ruang makan termasuk para rekrutan. Dan Mayor Pender memimpin doa. Setelah makan malam, semua pasukan kembali ke barak mereka kecuali Johan, yang memilih untuk menjelajahi kamp sebelum tidur. Saat berjalan-jalan di sekitar kamp, Johan tanpa sengaja menyaksikan seorang perwira yang tampaknya terlibat dalam perdagangan manusia, yang membawa para korban ke sebuah ruangan tersembunyi. Johan memutuskan untuk tidak ikut campur dan melanjutkan langkahnya menuju pos penjaga malam. Di pos itu dia berbincang dengan penjaga yang sedang bertugas dan meminta rokok. Keesokan harinya Johan dan tentara lainnya mengamati hamparan sawah yang terbentang. Dengan buku terjemahan di tangan, Johan mendekati seorang petani terdekat dan bertanya tentang aktivitas mencurigakan yang mungkin terjadi di sekitar wilayah tersebut. Meskipun tampak ketakutan, Johan menjamin bahwa mereka tidak berbahaya. Tak lama kemudian para rekrutmen tiba untuk membantu memperkuat pertahanan di wilayah tersebut. Saat Johan dan pasukannya melanjutkan pencarian, seorang penduduk lokal mendekati mereka dan memberikan informasi. Ia mengatakan bahwa tidak ada aktivitas mencurigakan di wilayah tersebut selama beberapa bulan terakhir, namun mereka tetap diminta untuk waspada. Tiba-tiba suara tembakan terdengar dari kejauhan. Salah satu penjaga ternyata menembak seekor monyet yang berada di sekitar wilayah mereka. Malam itu mereka mempersiapkan monyet yang ditembak dan menyajikannya sebagai hidangan makan malam. Salah seorang tentara mulai menyanyikan lagu di sekitar api unggun, suasana pun menjadi hangat di malam yang tenang. Namun ketenangan itu tiba-tiba pecah saat mereka terbangun oleh teriakan seorang anak. Sebelumnya mereka telah memeriksa anak tersebut dan memastikan bahwa ia berasal dari komunitas tetangga. Anak itu melihat hal aneh tadi malam. Pemimpin patroli segera menyiapkan segala sesuatunya untuk memeriksa lingkungan sekitar. Mereka terkejut saat menemukan 2 kepala manusia yang sudah meninggal, dengan organ tubuh mereka dimasukkan ke dalam mulut dan dipajang di depan sebuah rumah. Johan yang melihat itu langsung muntah. Malam itu Johan dan tentara lainnya membahas dan membuat daftar tersangka. Sebelum mereka berangkat, Letnan Hartman memperingatkan bahwa mereka mungkin harus menuju hutan yang cukup jauh dari lokasi patroli. Patroli juga mengingatkan Johan untuk tidak terburu-buru mengejar para tersangka, yang mungkin saat ini sedang bersembunyi. Saat berbelanja di pasar umum, Johan melihat orang Jepang merampas barang-barang dari warga setempat. Meskipun diperintahkan untuk pergi, Johan tetap tinggal untuk membantu. Tiba-tiba Kapten Turk, seorang perwira komandan, muncul dengan kendaraannya dan menyapanya. Kapten tersebut mengancam orang Jepang, mengatakan bahwa ia akan menembak kepala komandan mereka jika barang-barang yang dicuri tidak segera dikembalikan. Kapten Turk bergabung dengan Johan yang kemudian memberikan peringatan kepada tentara Jepang lainnya untuk meletakkan senjata mereka. Tentara Jepang pun akhirnya menurut dan pergi. Di perjalanan kembali ke kamp, Johan bertanya tentang Kapten Turk. Dia terpesona oleh kekuatan dan keberanian kapten yang tak tergoyahkan, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sosok Kapten Turk menarik minat Johan, dan ia mulai mencari informasi lebih lanjut dengan bertanya kepada orang-orang di sekitar. Johan dan kelompoknya memutuskan untuk bersenang-senang di desa terdekat. Selain menikmati pertunjukan dan berbaur dengan penduduk lokal, mereka juga bermalam bersama wanita-wanita untuk menikmati malam tersebut. Pertemuan pertama Johan dengan seorang pelacur lokal bernama Gina. Gina menyambut Johan dengan ramah dan membawanya ke tempat yang dikenal sebagai surga dosa. Setelah tidur panjang, keesokan harinya Johan dan timnya melaporkan keadaan mereka yang kelelahan kepada kapten. Mereka akhirnya mendapatkan tidur malam yang nyenyak setelah perjalanan panjang. Komandan kemudian mengumumkan bahwa akan ada patroli selama 3 hari di wilayah Kuangsawa, yang akan diawasi oleh Kopral Kulin. Setelah pembubaran, mereka langsung menuju hutan untuk memeriksa setiap penduduk lokal, mencari tanda-tanda keberadaan pemberontak. Johan mewawancarai seorang penduduk lokal bernama Goethe. Awalnya dia menyatakan bahwa dia bisa memberikan informasi tentang lokasi pemberontak. Namun saat ditanya lebih lanjut,
Geto memilih untuk diam dan mengaku tidak tahu apa-apa. Johan merasa frustasi, terutama karena sejak para rekrutan dikirim 3 bulan lalu, mereka belum menemukan satupun musuh. Johan dan regunya melanjutkan patroli mereka untuk mengamankan wilayah yang telah ditugaskan kepada mereka. Mereka tiba di hutan, tempat mereka sebelumnya melihat monyet liar. Ketika mereka bersiap untuk menyeberangi sungai, tim Kopral Kulin tiba-tiba mendengar suara tembakan. Salah satu tentara, Ferrer, terkena tembakan. Johan segera berjanji bahwa mereka semua akan pulang dengan selamat jika Ferrer bisa bertahan. Sayangnya Ferrer tidak berhasil selamat dan meninggal di tempat. Para tentara kembali ke camp dan dengan penuh hormat mengubur Ferrer. Dari kejauhan, Kapten mengawasi proses pemakaman tersebut. Pada malam yang sama, Johan, Matthias, dan Delval memutuskan untuk pergi ke kedai mencoba melupakan kesedihan mereka dengan minum-minum dan mengenang kehilangan Ferrer. Namun suasana menjadi tegang ketika Matthias dengan sembrono menghina gambar seorang ratu Indi yang terpampang di kedai. Ucapan tersebut memicu kemarahan sekelompok orang Jepang yang berada di sana, dalam sekejap perkelahian pun meletus. Mereka langsung menuju kawasan prostitusi untuk menghilangkan stres bersama Gita karena sangat frustrasi. Keesokan harinya Mayor Pender memanggil Johan dan Matthias untuk memberi penjelasan tentang kekacauan yang mereka timbulkan. Kopral Kulin memperingatkan Johan bahwa dia akan menghadapi konsekuensi serius jika kembali terlibat masalah. Ia juga diingatkan untuk berhati-hati terhadap Beck, seorang pengkhianat yang pernah menjadi anggota Nazi. Johan marah besar ketika pasukan mengetahui bahwa pemberontak yang menembak dan membunuh Ferrer telah ditangkap. Letnan Hartmann meminta bantuan Johan untuk menginterogasi pemberontak. Pemberontak hanya mengatakan bahwa mereka ingin Indonesia merdeka. Johan ditugaskan untuk berpatroli di camp pada hari berikutnya. Di depan gerbang, seorang pria lokal mendekatinya untuk memberitahukan informasi tentang pemberontak. Johan awalnya mencoba menghentikan pria tersebut, tetapi karena informasi yang dimiliki sangat penting, dia mengizinkan pria itu masuk ke camp. Pria itu mengungkapkan bahwa kelompok pemberontak berasal dari kota Semarang di Indonesia, dan dia memohon bantuan karena 2 putrinya telah diculik oleh para pemberontak dan disekap di rumahnya. Johan meminta bantuan kepada Kapten Turk setelah Mayor Pender menolak untuk melakukan pencarian terhadap pemberontak. Johan menemani pria lokal tersebut ke Kapten Turk dan menyerahkan semua informasi yang dia miliki. Kapten itu bertanya kepada pria lokal apakah dia dapat memberikan petunjuk ke rumahnya. Dia berjanji akan melacak para pemberontak tersebut. Sebagai pengakuan atas keberanian Johan, Kapten Turk memintanya untuk menemani dalam misi ini. Johan melarikan diri dari camp untuk bergabung dengan Kapten Turk dan seorang penduduk lokal bernama Samuel pada hari operasi. Johan akan membantu Kapten Turk dan Samuel menemukan peta yang diperlukan. Untuk menghindari deteksi oleh para pemberontak, mereka menyamar dan berbaur di hutan. Samuel bertugas mengeksekusi penjaga pemberontak di rumah tempat para korban ditahan. Pada akhirnya mereka berhasil menemukan kedua wanita tersebut dan menetralkan sisa pemberontak yang telah mengepung rumah itu. Sejak hari itu Johan dan Kapten Turk terus mengejar pemberontak tanpa izin dari Mayor Pender. Kapten yang pemberani itu pernah mengatakan bahwa pembunuhan pertamanya sangat bermakna. Turk menyerahkan senjatanya kepada Johan, yang dia gunakan untuk menetralkan pemberontak sebagai kenang-kenangan. Sebaliknya Mayor Pender memerintahkan Johan dan Matthias untuk melepaskan pemberontak yang ditangkap. Ketika mereka memasuki hutan, mereka mengikat tangan pemberontak tersebut dan membiarkannya pergi. Namun Johan menghitung sampai 5 dan mengeksekusinya, seperti yang terjadi pada rekan mereka, Ferrer. Johan terus melaporkan perkembangan kepada Kapten Turk tentang senjata pilihannya. Sementara itu Johan mulai mengembangkan perasaan terhadap Gita dan bahkan mulai memberikan hadiah serta uang padanya. Johan dan Kapten Turk diundang ke sebuah pesta pada malam itu. Kapten Turk mengadakan pertemuan rahasia dengan para pemimpin militer lainnya untuk membentuk pasukan elit yang akan memerangi pemberontak. Setelah berhasil meyakinkan beberapa rekannya untuk bergabung dengan pasukan khusus barunya, Johan mulai melatih mereka, sambil menjalin hubungan romantis dengan Gita. Dia juga membantu mantan pekerja seks itu untuk memutuskan meninggalkan jalan gelap selamanya. Kapten Turk menaikkan pangkat Johan menjadi kopral sebagai pengakuan atas kinerja yang luar biasa. Suatu pagi saat menuju ke rumah Gita, Johan melihat sesuatu yang aneh tentang Gita. Dia merasa harus masuk ke rumah Gita secara diam-diam. Johan menemukan tunangan Gita, dan menyadari bahwa Gita telah mengambil keuntungan finansial darinya. Dengan cepat ia meninggalkan rumah itu untuk menenangkan diri. Hari operasi khusus mereka tiba dan para tentara Johan ditempatkan di sebuah pulau terpencil. Mereka beristirahat dan menyiapkan senjata untuk tugas pertama mereka hari itu. Keesokan paginya mereka menyerbu sebuah komunitas yang mereka curigai sebagai tempat persembunyian pemberontak. Johan memiliki firasat buruk tentang operasi tersebut. Ada 15 orang yang masuk dalam daftar tersangka Kapten Turk dari desa itu. Satu persatu nama dipanggil dan dieksekusi.
Lalu Johan dan timnya mengubur para korban pembantaian ini. Meski informasi Kapten Turk tampak dapat dipercaya, Johan ingin mengetahui apakah informasi tersebut benar-benar akurat. Johan mulai meragukan tujuan mereka. Pasukan khusus Kapten Turk menjadi terkenal karena eksekusi tanpa pengadilan di setiap komunitas yang mereka serbu. Hal ini membuat Johan resah karena para tersangka dihukum dan dibunuh tanpa pengadilan. Perlahan, Johan mulai mempertanyakan arah dari perang ini. Di salah satu permukiman seorang tersangka mengklaim dirinya tidak bersalah dan dijebak. Johan memohon agar dilakukan penyelidikan sebelum pria itu dihukum, tetapi Kapten Turk menganggap tindakan ini sebagai pembangkangan dan pengkhianatan. Dia kemudian mendeklarasikan Johan sebagai buronan dan memerintahkan pasukan untuk menembaknya. Johan melarikan diri ke dalam hutan dan terpaksa membunuh prajurit Edi Kulan. Setelah konfrontasi dengan Kapten Turk, Johan akhirnya berhasil melarikan diri meski terkena luka tembak. Ketika kembali ke Belanda, Johan tidak mampu melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan bergulat dengan kebenciannya. Bertahun-tahun kemudian, dia mengunjungi Kapten Turk di sebuah teater tempat Turk bekerja sebagai aktor. Johan menembaknya di perut dan kemudian bunuh diri. Dengan itu, film berakhir. Kami harap Anda menikmati video ini. Tonton rekap berikutnya di channel ini dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan lebih banyak rekap luar biasa lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.